Sudah terlihat? Sudah, Pak Saiful, Baik, tapi belum full layar ya, Pak, ya? belum full ya. Iya. Oke. Bapak Ibu, di pertengahan materi nanti atau diskusi ini silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu kita bahas sama-sama kaitannya dengan kondisi terkini dipersilakan karena nanti ini lebih kepada bagaimana kita pelaksanaan di tempat Bapak Ibu semua sehari-harinya, kemudian supaya tidak ada kondisi-kondisi eh, pelanggaran terhadap regulasi karena kaitannya penerapan ISO 14001 ini adalah kita sebetulnya beyond compliant karena ISO 14001 adalah eh, persembahan dari standarisasi internasional di mana kita ini masih tahapannya kalau Bapak mau atau Bapak Ibu bisa menerapkan dipersilakan. Karena ada standar khusus di Indonesia, yaitu proper yang dipersembahkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, di mana itu juga bagian dalam penerapan manajemen sistem yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Saiful Azhari. Bapak Ibu nanti bisa panggil saya Saiful, bisa panggil Azhari juga boleh. Nah, di sini kalau secara umum ISO 14001 versi yang terbarunya di 2015, belum ada versi baru lagi, tapi yang ada nanti adalah penambahan-penambahan bagaimana yang kita sebut dengan life cycle perspektif, yaitu siklus hidup di mana semua proses yang kita kelola itu bisa di recycle kembali atau bisa digunakan kembali pada proses-proses atau bagian-bagian lain. Secara umum, sistem manajemen lingkungan adalah bagian dari suatu sistem manajemen perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya sistem, ini bisa diintegrasikan. Mengatur bagaimana kita mengelola lingkungan, memenuhi persyaratan perundangan yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu wajib hukumnya, semua yang ada aturan di Kementerian Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dan masih berlaku, ini wajib kita penuhi. Kemudian yang bagian paling penting dalam implementasi ini adalah kita diminta mengidentifikasi resiko apa saja yang ada di area kerja kita dan peluang apa sehingga kita bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi based on-nya adalah peraturan perundangan dan dokumen lingkungan Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat sudah dibagi di dalam dokumen lingkungan Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama bagaimana kita diminta mengelola atau mengendalikan pencemaran air. Jika Bapak Ibu menghasilkan pencemaran air, kemudian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. Ini adalah mandatory yang harus kita kelola bersama sehingga nanti tidak ada tuntutan hukum baik dari stakeholder maupun dari regulatori. Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan informasi secara detail apa saja isi dari ISO 14001 ini. Jadi ada 10 klausul yang diwajibkan yang Bapak Ibu harus penuhi mulai dari klausul 1 ruang lingkup sampai dengan klausul 10 yaitu tentang improvement atau perbaikan. Nah, di dalam ini adalah semua proses yang dimana kita kenal dengan PDCA. Plan, Do, Check, Action. Sekali lagi, perencanaan yang tepat, kemudian dasar hukum yang jelas, maka Bapak Ibu bisa membuat program yang sesuai dengan persyaratan. Karena di sini yang paling penting ada di klausul 6, yaitu perencanaan yang tepat. Ketika kita merencanakan sesuatu, mulai dari bagaimana kita mengetahui isu-isu yang ada di sekitar tempat kerja Bapak Ibu, ini merupakan
titik ukur untuk melakukan pekerjaan atau operasional yang sudah ditentukan oleh sistem manajemen itu sendiri. Next, Bapak Ibu, perencanaan yang tadi kita maksud adalah Bapak Ibu diminta memastikan apa saja konteks-konteks organisasi yang ada di tempat Bapak Ibu, mulai dari isu-isu eksternal maupun isu-isu internal yang kaitannya dengan manajemen lingkungan. Nah, ini isu-isu ini Bapak Ibu boleh silakan digali dari internal lebih dahulu, dipersilakan apa saja yang menjadi hambatan atau apa saja yang menjadi kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan tempat kerja Bapak Ibu menjadi tidak kondusif. Maka boleh kita gunakan SWOT analisis dalam menentukan isu-isu ini. Secara umum, kalau kita lihat, ini contoh saja, jika kita bicara pembangkit listrik dari sumber bahan bakar batu bara, maka ada beberapa isu yang akan menjadi kondisi yang kita perlu kelola, yaitu mulai dari isu emisi gas buang sampai dengan limbah B3 yang dihasilkan. Ini secara umum isu-isu ini masih muncul di beberapa tempat sehingga diminta untuk kita kelola bersama-sama dalam program yang terencana. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga diminta untuk memahami apa saja kebutuhan dari pihak-pihak yang terkait. Ini ada di klausul 42-nya, yaitu Bapak Ibu diminta selaku pengelola pembangkit listrik, maka apa saja keinginan si customer kita, kemudian apa saja keinginan si owner kita, kemudian external provider, ini yang memasok apa saja yang di tempat Bapak Ibu kerja. Termasuk kalau kita lihat regulatori ini berarti ada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun NGO. Nah, NGO di dalamnya nanti akan berhubungan juga dengan kondisi-kondisi apakah di tempat Bapak Ibu terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tempat Bapak Ibu kerja atau faktor-faktor lain yang dapat berdampak pada bisnis di tempat Bapak Ibu. Sekali lagi, karena isunya lingkungan, maka ini cepat sekali berkembang. Bisa ini menimbulkan dampak positif, bisa juga menimbulkan dampak negatif. Itu dalam proses perencanaannya kita ada di identifikasi mulai dari isu dan apa saja sih kebutuhan harapan pihak-pihak terkait. Sebelumnya mungkin saya sapa juga untuk Pak Agung, apakah ada isu di tempat Bapak yang terkini tentang lingkungan yang perlu kita antisipasi, Pak? Sebelum saya lanjutkan. Apalagi daerah timur ya, ini pasti banyak kendalanya. Atau Bu Anggri, boleh Bu, isu-isu apa yang terkini yang dibahas di area Bapak Ibu semua setempat situ ya, Bu Anggri. Adakah isu-isu lingkungan atau isu-isu dampak dari pengelolaan limbah kita ataupun dari proses di pembangkit itu sendiri? Rata-rata kalau misalkan di pembangkit yang PLTD itu Pak, masalah internalnya lebih ke udara sih, isu-isu udara kayak Udara ya? kayak ini change-nya kayak gimana, terus kayak cerobongnya. Baik. Kalau untuk yang lainnya, apakah proses bawa material karena lalu lintas, kemudian terjadinya polusi, itu bisa menjadi satu bagian isu?
Enggak sih Pak, kalau untuk yang pengangkutan limbah B3 itu kita kan pakai ini ya, yang pihak ketiga ininya. Yes. Gitu. Jadi nggak ada masalah sih untuk yang kalau yang pengangkutan atau apa yang buat bahan Oke, berarti masih seputar isu emisi gas buang. Nah, ini juga masih tadi sesuai slide yang pertama, Bapak Ibu. Isu-isunya sejauh ini pembangkit memang ada dua yang mendasar, yaitu isu tentang emisi gas buangnya dan limbah dari si proses itu sendiri, mulai dari batu baranya sampai dengan limbah B3. Baik, terima kasih Bu Anggri. Kita lanjut. Nah, sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam tahapan program, maka untuk implementasi ini kita diminta sekali lagi setelah Bapak Ibu tetapkan isu-isunya, maka silakan dibentuk tabel. Mungkin sudah punya, tapi ini diharapkan update karena setiap tahun atau ada beberapa bulan ke belakang isu-isu ini berkembang. Sehingga perlu kita identifikasi baik itu secara kemampuan, kemudian kelemahan, sampai dengan apa saja potensi yang bisa menjadi ancaman bagi proses bisnis kita. Nah, ini harus kita kelola dan kita kendalikan. Kemudian apa saja yang dibutuhkan, baik untuk internal maupun eksternal. Karena di situ tadi ada yang disebut dengan kebutuhan dan harapan stakeholder-nya. Apa yang mereka butuhkan? Kemudian harapan apa saja? Contoh kalau kita bicara dokumen lingkungan Bapak Ibu, maka di situ ada rona lingkungan. Bicara rona lingkungan, ada yang namanya tingkat pendidikan. Nah, ini kita beyond comply nih. Tingkat pendidikan di RS itu apakah bisa kita bantu? Kemudian jika kita bicara juga perubahan iklim, apakah juga kita sudah punya program-program terkait dengan adanya perubahan iklim sehingga ada kontribusi terkait dengan pengelolaan lingkungan ini. Jadi ini adalah langkah awal setelah kita tentukan terkait dengan isu-isu, maka Bapak Ibu juga perlu menentukan apa saja yang menjadi kelemahan kita dan menjadi ancaman kita. Oke, tadi tahapan konteks organisasi kita sudah pastikan ada, maka implementasi yang paling terpenting adalah yang klausul berikutnya, yaitu kepemimpinan. Bicara kepemimpinan, maka ada komitmen. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita yang ada di lapangan sebetulnya adalah pelaksana. Tapi komitmen dari top management ini sangat penting. Apakah sistem tata kelola lingkungan kita ini sudah sesuai? Bagaimana cara menentukan apakah ini sesuai? Maka silakan kita lihat dari mulai bagaimana integrasi sistem ini dengan sistem-sistem lainnya. Mulai dari pembelian barang sampai kita memberikan jasa terhadap customer kita. Kemudian terkait dengan sumber daya, ini juga sama. Sumber daya ini terbagi dua, baik manusia maupun sumber daya terkait dengan alat kerja. Jadi ketika kita bicara tadi ada emisi yang masih menjadi catatan bersama, maka perlu adanya rekayasa engineering untuk mengurangi polusi yang tadi ditetapkan. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ada komunikasi. Bagian-bagian bicara komunikasi, maka isu-isu ini harusnya bisa kita maintain. Mulai dari top management, fokus terhadap pengelolaan lingkungan sekitar, maupun bagaimana teknologi yang bisa mengendalikan adanya cemaran atau efek dari proses kita kerja. Nah, kita bicaranya adalah top management mampu dan mau untuk mensupport terhadap pengelolaan lingkungan itu sendiri. Sejauh ini, kalau kita bicara komitmen, maka top management memastikan adanya anggaran
Karena ini kita butuh anggaran untuk menjalankan program yang ditetapkan. Itu di kepemimpinan dan komitmen di 5.1. Selanjutnya kita bicara di klausul 5.2. 5.2, maka jika tadi adanya komitmen, maka akan muncul kebijakan. Kebijakan ini yang menjadi dasar Bapak Ibu menjalankan sistem manajemen lingkungan. Jika kebijakannya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan, apa yang diminta, baik dari yang pertama kita diminta mengurangi penggunaan sumber daya alam, kemudian memenuhi regulasi dan persyaratan pelanggan, kemudian adanya kontribusi dari masing-masing bagian atau departemen, kemudian adalah perbaikan berkelanjutan. Ini adalah satu kebijakan yang proporsional, yang diharapkan. Bapak Ibu, jika ini ada, diharapkan semua orang paham dan tahu, diketahui oleh semua pihak, baik itu tamu maupun orang-orang yang berkunjung di tempat Bapak Ibu. Menandakan bahwa kita komit terhadap pengelolaan lingkungan. Ini paling awal untuk menunjukkan bahwa adanya janji kita terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu terhadap implementasi, karena sekali lagi jika kebijakan ini muncul di depan atau di pintu gerbang atau di area-area yang mudah dijangkau, ini merupakan senjata kita bahwa kita sudah komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Kenapa dibilang senjata? Karena banyak pihak-pihak stakeholder yang mencari celah dari sisi isu-isu yang belum bisa kita identifikasi. Nah, selanjutnya kalau kita bicara sumber daya, maka Bapak Ibu diminta untuk memastikan setiap orang yang berperan di dalam kegiatan ini memiliki tanggung jawab dan wewenang. Apa saja sih tanggung jawab kita dalam proses pengelolaan lingkungan ini, sehingga Bapak Ibu tidak lagi mencari siapa penanggung jawabnya. Jadi sudah semua orang punya andil dalam pengelolaan lingkungan ini. Untuk di versi 2015 tidak lagi menyerahkan kepada satu orang atau kita sebut dengan manajemen representatif, tapi ini lebih kepada setiap orang yang memiliki kegiatan yang menghasilkan suatu produk dan jasa harus mampu mengolah lingkungannya. Apa saja, maka ini harus tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pengelolaan proses tersebut. Bapak Ibu, ini yang wajib Bapak Ibu penuhi dalam proses perencanaannya, mulai dari isu-isu tadi sampai dengan kita menyiapkan sumber daya pada saat nanti sistem ini berjalan. Jika sudah berjalan, maka perlu kita review apakah tanggung jawab dan wewenangnya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh regulasi maupun yang diminta oleh sistem itu sendiri. Oke, Bapak Ibu pasti sudah menjalankan yang namanya tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Tugas kita adalah memastikan kembali bicara implementasi, maka Bapak Ibu diminta bagaimana caranya mengatasi resiko dan peluang. Kalau kita lihat di slide yang klausul 41 dan 42, maka Bapak Ibu melihat ada yang namanya weakness point pada SWOT analysis dan ada threat atau ancaman. Maka kita bisa masukkan pada proses tindakan mengatasi risiko dan peluang ini pada konsep risiko, yaitu ancaman dan kelemahan. Apa saja yang harus kita lakukan?
Maka Bapak Ibu pastikan dalam perencanaan ini kita bisa mengurangi, bahasanya adalah mengurangi potensi-potensi timbulnya risiko. Sehingga pada saat nanti Bapak Ibu menjalankan bisnis, ini tidak ada kendala sampai dengan ekses-ekses yang dapat mengganggu dalam bisnis Bapak Ibu. Apa saja tindakan harus kita lakukan, yaitu dampak terhadap persyaratan. Ini biasanya minimum standar. Jika kita sudah sampai kepada minimum standar, maka ini kita sudah mengelola dengan baik. Kemudian persyaratan pihak berkepentingan. Biasanya Bapak Ibu di sekitar area kita ada persyaratan-persyaratan lingkungan yang tidak tertulis atau persyaratan lainnya. Ini juga perlu kita kelola dengan baik karena di lain daerah, lain juga persyaratannya, maka kita penuhi syarat-syarat yang sesuai dengan kondisi area masing-masing. Next, fundamentalnya sudah jelas. Pada saat kita menentukan tingkat risiko, maka ada muncul probability dan konsekuensi. Probability berarti adanya frekuensi yang mulai dari 0 sampai dengan tingkat frekuensi yang terus-menerus. Ini harus dikelola dengan baik. Kemudian tingkat konsekuensi atau dampak. Maka Bapak Ibu juga sampaikan mana yang menjadi dampak terbesar jika kita tidak kelola. Nah, harapannya pada saat kita mengendalikan ini, semua risiko kita bisa cegah sehingga tingkat risikonya atau risk factornya ini menjadi low, signifikan, atau medium. Ini bisa kita tentukan sendiri. Sekali lagi, risk factor ini muncul dari adanya kejadian. Mulai dari frekuensi kejadiannya sampai dengan dampak yang akan dihasilkan. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah mengimplementasikan, ini tolong di-share kembali, kemudian juga di-update atau diperbarui apa saja risiko-risiko yang akan muncul, maka silakan tentukan mulai dari isu-isu yang berkembang. Perbedaannya dengan sistem manajemen lainnya, kalau kita bicara ISO 14001, maka ada dua identifikasi. Yang pertama, Bapak Ibu mengidentifikasi risk assessment dan opportunity dari isu-isu yang tadi di klausul 4, 41 dan 42. Kemudian ada lagi nanti kita mengidentifikasi dari sumber proses, yaitu aspek dampak. Nah, aspek dampak ini mulai dari Bapak Ibu mulai kerja atau input dan outputnya itu semua kita identifikasi. Apa saja aspeknya dan apa saja dampaknya. Kalau ini untuk sistemnya. Oke. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Maka setiap proses kita harus kelompokkan aspek-aspeknya. Apa saja yang dihasilkan. Mulai dari proses kerja, kemudian dampak yang nanti akan dihasilkan dari proses tersebut, mulai dari pembuangan limbah ke air. Contoh kalau misalkan ada proses pencucian, kemudian ada proses penggunaan bahan baku, maka pasti ada sisa yang dihasilkan. Nah, ini dampaknya apa saja, sehingga pada saat pengelompokan aspek ini kita dapat mengetahui dampaknya juga. Kemudian jika kita menggunakan suatu energi, maka energi apa saja yang tersisa yang akan kita lepaskan ke lingkungan, ini juga bagian dari bagaimana kita mengendalikan aspek dampak tadi. Kemudian limbah dan produk sampingannya, maka Bapak Ibu diminta apakah limbah-limbah yang dihasilkan bisa
kita kelola kembali atau menjadi suatu energi terbarukan. Selanjutnya penggunaan lahan, ini juga sama ketika kita bicara aspek lingkungan, apakah nanti setelah kita gunakan lahan ini, ada dampak dari pengolahan lahan tersebut. Mulai dari kekeringan sampai dengan tidak lagi produktif lahan tersebut. Penggunaan energi juga sama, Bapak Ibu. Kemudian pembuangan ke tanah, dan yang terakhir emisi ke udara. Nah, aspek-aspek lingkungan ini sebetulnya Bapak Ibu sudah punya pada dokumen lingkungan, baik secara UKL atau AMDAL. Silakan nanti dilihat dokumen lingkungan Bapak Ibu, menyesuaikan. Kemudian kita lihat apakah aspek dampaknya sudah bisa dikelola dengan baik. Perbedaannya apa dengan identifikasi risiko dan peluang lainnya? Kalau ini lebih kepada proses by proses. Nah, kalau yang Bapak Ibu lihat yang tadi adalah bagaimana kita kendalikan isu. Apakah isu-isu ini bisa kita kelola dengan baik sehingga tidak ada dampak terhadap bisnis maupun pada karyawan yang bekerja. Banyak kejadian pada proses pembangkit ini adanya kerusakan air di sekitar perusahaan tersebut atau di sekitar area kerja kita. Kemudian dampak yang paling sering adalah emisi dari angkut batu bara. Jadi mulai dari truk dan sisa-sisa batu baranya. Kemudian dampak lainnya adalah lalu lintas, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan merasa terganggu. Nah, ini juga perlu kita antisipasi. Baik, sejauh ini ada yang bisa menerangkan. Jadi tadi ada yang mau kasih hadiah. Mungkin silakan buka kamera dan sebut nama dan jelaskan apa yang dimaksud dengan gambar ini. Saya Pak. Mas, Ya, sebut nama. Pak Yusrin. Yusrin, PLTMG Bau-Bau. Oke Pak, silakan Pak. Oke, kalau yang satunya ini awas bahaya, yang satunya awas korosi. Awas bahaya. Bahaya dari apa, Bahaya, bahaya. Yang gambar tengkorak itu bahaya, kemudian yang di atas itu di pojok kiri atas korosi, bahaya korosi. Ya. Oke. Anggri Pak. Ada yang mau perbaiki? Anggri. Ya, silakan. Anggri. Saya Pak dari Ambon. Silakan, Bang Angri. Pak Septian. Ya, Bang Angri dulu, Pak. Anggri Pak. Oke. Untuk yang itu yang gambar tengkorak itu artinya beracun. Untuk yang bagian atas itu dia artinya korosif, soalnya itu ada gambar logamnya, terus yang terkena cairan dan itu artinya korosif. Oke. Yang tadi dari bau-bau setengah, yang Mbak Anggri betul semua. Setengah Berarti salah saya, Pak. berarti dapat 25.000 ya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita tambahin, Pak. Nanti kalau Bapak jawab setengah Oke, lagi, siap. kita tambahkan. Masih banyak kuis-kuis lainnya. Ya. Ini sih buat mancing Bapak Ibu aja nih, supaya nggak ngantuk. Karena kita kan konsepnya webinar, jadi boleh diskusi. Ini bukan training, tapi lebih bagaimana cara implementasi. Baik, hati-hati. Silakan sebut nama langsung supaya nggak bentrok dengan yang lainnya. Buka mic, kemudian sebut nama. Oke, Yusrin lagi, Pak, dari bawah. Oke, mantap. Silakan. Silakan Pak Yusrin. Yang di pojok kanan atas, kanan bawah awas radiasi, yang di atas bahaya terhadap lingkungan. Ada yang lebih tepat? Boleh? Izin Pak, Yes, silakan Pak Ali. Pak Elisan. Genias ya. Pak. Pertama itu bahaya
bagi pernafasan, yang di atas itu berbahaya terhadap lingkungan. Oke, yang tadi bau-bau tambah setengah ya Pak? Aduh, satu Kak, Pak? Sudah Yes, satu berarti. Tengah udah dapat satu Pak, berarti ya Pak Yusrin. tadi setengah tambah setengah jadi satu, oke. Oke, Pak Lisan gimana Pak? Pak, ya, cuman kurang dikit tapi nggak apa-apa, kita anggap oke ya. Oke, baik. Baik. Kurang dikit tuh kasiogenik ya Pak. Jadi tadi mengganggu pernapasan, kasiogenik. Kemudian Bapak Ibu, ada yang bisa jawab jika saya kasih tanda merah, apakah artinya? Bisa Pak, saya juga Yusrin. Oh, oke, Pak Yusrin silakan. semangat nih. Ini kalau misalnya ada tanda merah itu untuk limbah B3 bahaya terhadap lingkungan. Kalau Tanda yang merahnya begini, di mana Pak? tanda merahnya di bawah Pak. Ini ya? Ya, ini kalau misalnya ada tanda merah berarti bahaya limbah berbahaya terhadap lingkungan. Oke, Itu ada. limbah Kalau simbol merah itu berbahaya. limbah, kalau yang begini khusus B3. Baik. Oke. Ada di peraturan nomor berapa Pak? Saya tambahin nih. Kalau untuk simbol limbah B3 itu Undang-Undang nomor 1 peraturan pemerintah 101. Udah nggak berlaku Pak? Simbol limbah B3 Iya, sudah berubah. Ada aturan terbarunya. yang Undang-Undang Cipta Kerja itu, Pak. Dia lebih ke Permenaker. Nanti kita lihat. Nggak apa-apa Pak. Oke, setengah kita masukin. Setengah ya. Wah, Pak Yes. Yusrin setengah Oke, terus. siap. Saya rasa Mantap. sudah betul Pak kalau ada simbol-simbol yang merah itu untuk limbah B3. Ya, Anggrek Pak. yes Bu. PP 22 tahun 2021. PP orang spesifik yang terkait dengan pengolahan limbah B3. Belum spesifik, ada yang lebih spesifik lagi. Nanti ya Bu, kita lihat. Ada di ujian atau kuis selanjutnya. Kita lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu boleh? Nanti yang lain. Gimana? Sudah ada yang ditransfer? Belum ya? Maksudnya, Belum Pak, nanti di belum ya? akhir ya. Di akhir saja Pak ya. Aku udah catat nama-namanya. Ya, Siapa tadi? baik Bapak Ibu kita lanjut ya. Ini kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan yaitu life cycle perspektif. Jadi meskipun Bapak Ibu ada di area pembangkit, maka tetap kita harus masukkan yang namanya life cycle perspektif atau cara konsep untuk bagaimana siklus hidup untuk semua proses. Jadi ketika kita mulai dari mengelola suatu kegiatan, maka seminimal mungkin proses-proses ini kita buang. Jika memang tidak ada cara lain, maka kita harus memberikan sampah tersebut kepada pihak-pihak yang bisa bertanggung jawab terhadap sisa produksi tersebut. Jadi apakah nanti bisa diolah kembali atau dihancurkan atau dibakar dan selanjutnya atau didumping, dimasukkan ke dalam tanah, ini juga harus kita pastikan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ini bisa dikelola dengan baik. Maka silakan pola siklus hidup ini dimasukkan ke dalam aspek dampak yang kita identifikasikan tadi. Mulai dari bahan baku sampai dengan proses-proses penunjang lainnya. Secara umum, kalau Bapak Ibu buatkan, maka akan mirip dengan kalau kita punya identifikasi risiko dan peluang, tapi ini berbeda dengan cara hitungnya, karena ada frekuensi proses dan frekuensi kejadian. Kemudian nanti ada yang namanya perspektif life cycle. Sehingga Bapak Ibu bisa mengelola dengan baik tingkat resikonya atau dampak dari proses kita. Jadi ada dua tabel, yaitu mengidentifikasi resiko dan peluang, dan proses
aspek dampak. Itu sudah, kemudian sesuai dengan kebijakan, Bapak Ibu diminta menetapkan dan mematuhi persyaratan perundangan yang disyaratkan oleh pemerintah. Jika pemerintah kita lebih rendah penetapannya, kemudian pemerintah daerah lebih ketat, maka silakan gunakan peraturan daerah yang lebih ketat. Nah, ini muncullah hierarkinya dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah yang setingkat, sehingga Bapak Ibu mau pilih yang mana, maka yang pilih yang paling ketat di areanya masing-masing. Karena kalau kita pilih yang ringan atau tidak terlalu ketat, itu menjadi catatan bagi stakeholder, sehingga ada celah untuk komplain atau kita diganggu sampai dengan digugat. Jadi ada gangguan dan ada gugatan. Next, kita lihat Bu Andri tadi, atau Mbak Andri, Pak Ali, dan teman-teman lainnya. Ini adalah undang-undang secara umum yang muncul terbaru maupun yang lama, tapi masih berlaku. Jadi sekali lagi Bapak Ibu diminta mensosialisasikan undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, sampai dengan Permenakernya atau Permen LH-nya, ini kita sosialisasikan dan apakah kita comply dengan aturan ini. Kalau kita lihat tadi adanya Undang-Undang 6 tahun 2023, yaitu Cipta Kerja, masuk yang tadi disampaikan. Kemudian terkait dengan sumber daya air, nah ini masuk nih di peraturan umum, yaitu persyaratan terhadap pengelolaan lingkungan. Kemudian ada energi, ada undang-undang pengelolaan sampah, kemudian yang terbaru PP 22 tahun 2001, yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Pada saat nanti ada yang bertanya, PP 22 2001 ini tadi menggantikan PP 101. Jadi yang PP 101 tadi sudah tidak berlaku, maka muncullah PP 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kita bicara turunannya. Itu kalau kita lihat ada keputusan menteri yang dimana kita meminta pembuangan air limbah ke air atau sumber air itu harus ada izinnya. Nah, ini juga ada yang terupdate. Untuk teknis bagaimana kita membuang limbah cair ke air permukaan maupun sumber air, maka akan muncul di Permen LH nomor 5 tahun 2018. Itu untuk pengelolanya. Kemudian di versi terbarunya untuk yang pencemaran, Bapak Ibu nanti akan ada di Permen LHK nomor 5 2021, yaitu tata cara penerbitan persetujuan teknis. Jadi kalau limbah cair kita nanti IPAL-nya ada persetujuan teknis apakah sesuai dengan studi kelayakan. Kemudian untuk yang emisi gas buang juga, yang berbeda hanya pada TPS limbah B3. TPS limbah B3 Bapak Ibu nanti cek lagi apakah rintek atau rincian teknisnya sudah sesuai standar. Standar yang di mana? Yaitu bagaimana kita mengolah limbah B3-nya. Di Permen LHK nomor 6 2021. Ini Bapak Ibu ya. Tata cara persyaratan mengolah limbah B3. Jadi dia berbeda. Kalau yang lainnya adalah persetujuan teknis. Kalau yang tata cara persyaratan pengelolaan limbah B3-nya ada dalam Rintek. Nah, aturan-aturan baru ini sebetulnya sama saja, cuma lebih bagaimana
sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, memudahkan, kemudian memfasilitasi, tapi isinya tetap sama, Bapak Ibu, regulasinya tidak ada yang disederhanakan, tapi lebih kepada masa berlaku. Kalau yang lama untuk izin pengolahan limbah cair itu ada masa berlakunya, kemudian izin TPS juga ada masa berlakunya. Nah, kalau yang versi terbaru ini tidak ada masa berlaku, Bapak Ibu silakan gunakan selama tidak ada perubahan. Tapi jika ada perubahan, maka ini akan menjadi catatan dan menjadi tinjauan kembali. Jangan sampai nanti menjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Jadi sekali lagi, mohon direview jika ada perubahan yang signifikan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, dipersilakan. Oke, kita sedikit kuis. Jika ada yang bisa, sebutkan namanya dan langsung jawab. Pak Septian, siap ya? Untuk istilah dan definisi terkait dengan dokumen lingkungan, persetujuan teknis, dan alat-alat penunjang lainnya, jika kita bicara di sistem manajemen lingkungan, maka ada di klausul berapa pada sistem manajemen lingkungan ini? Sebutkan nama dan jawabannya. Silakan Bapak Ibu semua. Istilah menjawab. dan definisi terkait dengan pengelolaan lingkungan, kemudian rincian teknis tadi, ada di klausul berapa? Istilah dan definisi. Yes, Ya. istilah dan Silakan definisi. Bang Anggri. Ada di klausul berapa, Bu Anggri? Klausul 3 bukan Pak di iniannya. Klausul 3. Yang istilah dan definisi. Yes, betul. Wih, Mantap. selamat Bang Anggri. Oke. Baik. Itu udah 2 kali anulir aja, Pak. Ya, boleh. Yang lain boleh. Langsung, Pak. Ada di materi awal, Pak. Silakan Bapak Ibu. Di materi awal ada kan ya? Ada, Pak. Nah, ini Bang Rini kayaknya detail nih. Slide per slide. Oke, Pak. Satu lagi pertanyaan. Semoga ini bisa dijawab dengan mudah. Pada SWOT analisis. Nah, ini SWOT analisis. Identifikasi apa saja yang diminta untuk mengetahui tingkat resiko. Silakan Bapak Ibu. Dalam SWOT analisis, faktor-faktor apa saja yang diambil untuk menentukan resiko pada penentuan resiko dan peluang. Yang lain boleh. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada hadiahnya di ujung. Silakan, ayo Bapak Ibu. Izin jawab, Pak. Wais, gimana Pak Septian? Dibabat semua nih Mbak Anggri. Gimana Pak Saiful? Aku masih belum ngerti yang analisis tuh bagian apa. Tapi Oh, iya. apa menurut saya apa fundamental risiko apa ya intinya ya? Kalau Ya, fundamental. ini mau jawab atau mau bertanya nih? Enggak. Mau jawab. Oh, mau jawab. Oke. Berarti kalau misalkan berdasarkan fundamental risiko yang di ininya berarti probability dikali konsekuensinya. Oke. Satu lagi yang menyebabkan adanya fundamental tadi di SWOT analisis dari mana saja?
berdasarkan kan ada dua risiko, isu eksternal dan isu internal ya Pak. Yes, itu dia. Betul. Siap. Wow, dibabat 3 kali ya. 3 kali. Mantap. Nanti saya tambahin Mas Setia. Siap, Pak. Baik, Bapak Ibu. Yang lain boleh kok. Mau nanya, kalau ini nyerempet-nyerempet ke pertanyaan saya juga, kita kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan, boleh dipersilakan. Jadi kalau kita sudah tentukan yang namanya resiko dan peluang pada klausul 6.1 tadi, maka muncul lagi klausul berikutnya, identifikasi aspek dampak. Maka pada saat kita mengimplementasikan, wajib hukumnya. Nah, ini wajib hukumnya berarti kalau Bapak Ibu nggak jalankan, maka akan menjadi tanda tanya, apakah sistem ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di slide ini menggambarkan Bapak Ibu diwajibkan menentukan sasaran lingkungan. Apa sih sasaran lingkungan? Maka Bapak Ibu bicaranya menurunkan sesuatu nilai. Contoh kasus, kalau kita bicara di tempat Bapak Ibu ada emisi, maka diminta menurunkan emisinya. Menurunkan standar keberterimaan. Jadi kalau misalkan standarnya 2, kita naikin nih, supaya kita di atas standar. Jangan di bawah standar. Karena kalau kita di bawah standar, berarti ada regulasi yang kita langgar. Jadi kita bicaranya bagaimana kita di atas standar. Di atas standar maksudnya bukannya kita melebihi standar ditentukan ya. Standar keberterimaannya kita naikin kualitasnya. Kemudian juga sama ada titik ukur ya. Maka ketika Bapak Ibu bicara SWOT analisis tadi, munculnya resiko, berarti itu menjadi tugas Bapak Ibu menetapkan sasaran lingkungan. Mulai dari pengelolaan air, pengelolaan emisi ke udara, pengelolaan sampah, sampai dengan pengelolaan limbah P3. Nah, ini yang diwajibkan. Implementasi ini penting untuk Bapak Ibu semua jalankan, karena ini menjadi salah satu kewajiban yang ada di sistem manajemen lingkungan. Next, contoh kasusnya, kalau Bapak Ibu lihat, apa sih yang harus kita lakukan? Bicara sasaran lingkungan sama dengan sistem lainnya, maka harus spesifik. Saya mau ngurangin apa sih? Jika kita bicara emisi gas buang, maka emisi gas buangnya, contoh kasus kita turunkan 20% misalnya. Apa sumber dayanya? Ada 2, maka kita bicara kompetensi orangnya, yaitu kita trainingin dengan PPU, yaitu pengendalian pencemaran udara, atau sumber daya lainnya dengan teknologi yang lain, sehingga emisi gas buangnya bisa dikendalikan. Contoh misalkan pakai waste scrubber dan lainnya. Ini contoh saja. Oke, waktunya. Nah, ini penting nih, waktu. Pada saat kita selesai, ini apakah sudah sesuai harapan, apakah sudah sesuai target, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui nih, apakah relevan dengan apa yang kita targetkan atau tidak. Hasil dari evaluasi ini, Bapak Ibu boleh melihat dari pengujian-pengujian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini persyaratannya sudah ada. Pada dokumen lingkungan yang ditetapkan yaitu setiap 6 bulan sekali, maka perlu kita ukur sesuai dengan klausul 9.1. Nah, ini dia. Setelah Bapak Ibu tentukan tadi objektif atau sumber dari sasaran lingkungannya, maka kita juga perlu adanya supporting. Di implementasi Bapak Ibu ini penting, jadi jangan sampai mengandalkan satu bagian. Oh, itu bagian enviro aja, atau bagian ESG, atau bagian
yang semuanya ngurusin limbah dan sebagainya. Ini biasanya orang GE nih, yang ngurusin sampah, ngurusin limbah, perizinan. Nah, ini bukan lagi kepada siapa yang bertanggung jawab, tapi semua pihak harus ikut terlibat. Maka perlu adanya supporting. Sumber daya itu apa saja? Mulai dari bagaimana kita menyediakan tempat, kemudian menyediakan sarana dan prasarana, sehingga tidak ada ekses dalam proses tersebut. Nah, ini akan berkorelasi dengan Bapak Ibu menentukan aspek dampak. Jadi apa saja yang perlu disiapkan. Kemudian manusia juga sama. Orangnya apakah paham dengan sistem manajemen lingkungan yang Bapak Ibu harapkan? Jangan sampai kita cuma berteori tapi pelaksanaan di lapangannya belum paham. Contoh tadi ada lihat simbol-simbol, ternyata ada ketentuan pada jenis-jenis bahan kimia atau bahan berbahaya yang harus kita kendalikan. Kemudian di infrastruktur, Bapak Ibu juga sama. Apakah infrastruktur Bapak Ibu dikendalikan, dikelola dengan baik, dengan perawatan yang sesuai, sehingga tidak ada efek dari proses itu sendiri. Karena ada beberapa kali kita temui, kalau belum rusak, belum diganti. Nah, ini juga sama. Bagaimana supporting ini, kita butuh komitmen. Kemudian dari proses tersebut, maka Bapak Ibu juga diminta menetapkan lingkungan kerja yang sesuai. Yaitu apakah proses-prosesnya ini bisa menghambat kegiatan atau tidak. Nah, ini bagian dari supporting sumber daya. Bicara sumber daya, maka kalau yang paling penting adalah ini maintenance-nya. Untuk di lingkungan adalah bagaimana memaintain, bagaimana merawat suatu alat kerja sampai dengan orang yang berperan dalam proses ini. Nah, klausul ini kompetensi adalah syarat yang ditetapkan juga dalam regulasi, yaitu yang pertama, orang yang mengelola atau yang berperan dalam kegiatan pekerjaan kita sehari-hari harus memiliki pendidikan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Apa saja Bapak Ibu? Contoh yang bertanggung jawab terhadap pengolahan udara atau emisi, itu maka mereka harus diberikan pelatihan yang namanya PPA atau pengendali pencemaran air. Kemudian ada lagi operatornya. Maka kita juga kasih training juga bagi operatornya. Jadi ada dua, bicara kompetensi, ada pengendali pencemaran airnya, ada operator pengendali air limbahnya. Kemudian yang selanjutnya ada pengendali pencemaran udara. Ini juga sama sebagai penanggung jawab bagaimana mengendalikan pencemaran ke udara, dan ada operatornya juga. Jadi masing-masing ada manajer pengendali pencemaran udara, air, dan yang ketiga adalah penanggung jawab pengelolaan limbah B3. Operator juga ada, yaitu bagaimana dia memanage yang ada di dalam TPS atau tempat penyimpanan sementara limbah B3, sehingga tidak terjadi yang namanya pencemaran diakibatkan kita terlambat dalam mengeksekusi limbah tersebut. Karena ada batasan umur penyimpanan, disebutnya TPS, maka ada waktu yang ditetapkan. Nomor 2, keahlian. Kalau Bapak Ibu bicara keahlian, maka apakah sudah sesuai dengan keahlian yang mau kita tetapkan di jenis-jenis pekerjaannya, baik secara praktek maupun teori. Kadang-kadang mereka paham praktek, tapi teori dasarnya belum. Nah, ini perlu dipenuhi juga. Yang terakhir adalah pengalaman. Maka kalau kita bicara pengalaman, ini juga dibutuhkan dalam
melakukan suatu proses pekerjaan, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan pada proses-prosesnya. Bapak Ibu, kembali dengan judul kita penerapan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kepedulian, bukan Bapak Ibu saja yang ikut di webinar kali ini, tapi seluruh pihak harus ikut terlibat, harus ikut peduli. Baik itu vendor atau kita sebut yang sekarang adalah external provider, tamu, maupun pemerintah yang hadir dalam proses di tempat Bapak Ibu kerja. Mereka harus ikut peduli. Apa saja sih yang menjadi kebijakan di tempat Bapak Ibu untuk lingkungannya, maka mereka harus ikut. Kenapa tadi kita sebutkan kebijakan harus ada di depan atau di gerbang utama sebagai langkah memastikan mereka juga ikut terlibat ketika masuk ke area kita, maka mereka harus ikut apa saja yang diterapkan di tempat Bapak Ibu. Di situ ada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan, kemudian kontribusi terhadap efektivitas sistem manajemen ini. Cara mengukurnya bagaimana? Maka Bapak Ibu silakan lihat apakah habit menjadi lebih baik terhadap pengelolaan lingkungan, standarnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu nanti silakan buatkan sendiri yang disebut dengan sistem manajemen lingkungan start dari pintu masuk sampai di area proses. Jadi kembali kepedulian ini sangat dibutuhkan. Apa saja, maka semua orang harus terlibat. Implikasi dari ketidaksesuaian ini, maka akan muncul sanksi hukum. Jadi kalau kita bicara lingkungan, berbeda dengan bicara mutu atau bicara K3 atau hal-hal lainnya, karena dampaknya langsung. Contoh, jika Bapak Ibu melihat adanya protes dari warga, nah ini juga mungkin ada proses-proses yang tidak sesuai. Contoh misalkan airnya menjadi keruh atau airnya berdampak dari batu bara yang Bapak Ibu hasilkan sisa-sisanya, mulai dari fly ash, bottom ash, nah itu juga perlu kita kendalikan. Oke, ini dampak negatifnya, karena kalau kita bicara lingkungan, ini langsung kepada pihak yang berkepentingan. Nah, secara umum perlu kita sampaikan juga bahwa setiap informasi harus diketahui oleh semua pihak. Maka ada dua dalam klausul ini, 74, yaitu komunikasi eksternal dan komunikasi internal. Komunikasi internal apa saja? Maka semua yang ada dalam sistem pengelolaan lingkungan, Bapak Ibu harus sampaikan. Baik lewat media elektronik maupun lewat media visual. Yang mudah seperti apa, Bapak Ibu tentukan. Di tempat Bapak Ibu, apa saja sih syarat-syaratnya? Nah, ini yang kita perlu lihat kembali, apakah sudah memenuhi persyaratan. Mulai dari start tadi ya, pintu gerbang, bahwa Bapak Ibu dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah sesuai dengan tipenya, sesuai dengan kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan, yaitu nanti ada yang bisa kita kelola kembali, ada juga yang kita buang atau kita hancurkan. Nah, ini juga sama, tipe-tipenya Bapak harus masukkan. Kemudian apalagi, maka ada sumber-sumber pencemaran yang harus kita kendalikan, itu juga dikomunikasikan. Ada juga area-area yang perlu Bapak informasikan, Bapak Ibu sampaikan, meskipun tidak diminta. Contoh, di tempat Bapak Ibu ada pengujian kebisingan, baik kebisingan dalam maupun kebisingan luar, sehingga tidak ada gangguan terhadap masyarakat sekitar. Nah, ini juga sama bagian dari komunikasi. Nah, eksternal juga penting, penyampaiannya apa saja yang perlu Bapak Ibu lakukan, yaitu silakan berkomunikasi dengan
stakeholder-nya, mulai dari kelurahan atau kepala desa yang Bapak Ibu bisa sampaikan nilai-nilai positif dari pengelolaan lingkungan di tempat kita. 75-nya adalah dokumentasi. Kalau ini syarat yang mutlak adalah bagaimana prosedur kerjanya, kemudian cara-cara penanganan di dalam proses sistem manajemen lingkungan. Ini adalah salah satu bagian yang harus Bapak Ibu siapkan. Dokumentasi sebetulnya bukan cuma hard copy, tapi soft copy juga salah satu cara bagaimana kita kelola lingkungan. Jadi dengan adanya soft copy atau digital, maka Bapak Ibu bisa mengurangi tuh dampak penggunaan kertas, dampak penggunaan tinta. Nah, ini lebih ke dalam beyond compliance, yaitu mengelola dampak-dampak yang dihasilkan. Apakah boleh? Diperbolehkan, asal di prosedur Bapak Ibu dicantumkan. Disimpan ke dalam server atau di dalam cloud, itu juga bagian dari pengendalian emisi-emisi yang dihasilkan. Emisinya seperti apa? Tadi ya, kalau misalkan ada kertas bekas atau biaya-biaya dari proses ngeprint, listrik, dan sebagainya. Nah, ini informasi dokumentasi dipersilakan dalam bentuk soft copy atau digitalisasi. Sejauh ini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kami persilakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke klausul yang menjadi dasar, yaitu setelah Bapak Ibu rencanakan, kemudian perlu kita eksekusi. Apa saja Bapak Ibu kendalikan proses. Tadi sudah kita buat aspek dampak, maka setiap proses aspek dampak ini kita lakukan implementasinya. Mulai dari desain, apakah proses di tempat Bapak Ibu pembangkitnya sudah sesuai, tidak ada pencemaran, kemudian proses pengiriman produk Bapak Ibu melalui jasanya yaitu energi, apakah tidak ada gangguan terhadap lingkungannya, kemudian penggunaannya, apakah tidak ada sisa-sisa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, ini juga perlu dipastikan. Contoh lifetime-nya yang perlu kita kelola, dibuang atau dikendalikan. Tadi di klausul 7.4-nya ada bicara komunikasi. Maka ini juga harus dibuktikan karena ada persyaratan di dalam dokumen lingkungan, Bapak Ibu melaporkan kegiatan manajemen lingkungan ini, yaitu mulai dari pengujian sampai dengan pelaporan. Nah, kalau yang terbaru, Bapak Ibu silakan nanti diskusi sama tim HSE atau tim yang environnya ada di Simple, itu bentuk pelaporan secara elektronik. Jadi dimudahkan. Bapak Ibu tidak perlu lagi datang ke pusat. Zaman dulu kita kirim laporan ke pusat, kemudian ke dinas-dinas lingkungan hidup sekitar provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini sekarang sudah dipermudah. Kemudian menyediakan informasi tentang potensi dampak lingkungan yang signifikan. Jadi Bapak Ibu boleh tuh di setiap area kerjanya memberikan informasi secara visual. Dampak apa yang akan dihasilkan dalam proses Bapak Ibu. Dampak apa yang nanti bisa mengganggu sistem di tempat Bapak Ibu. Mulai dari lingkungan, orang yang kerja juga di situ, sampai dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya pengendalian kegiatan life cycle. Nah, life cycle ini kalau Bapak Ibu tetapkan mulai dari kemasan, kemudian produk akhirnya apa, ini yang akan muncul, yaitu nanti program-program apa dalam melakukan
potensi-potensi yang akan muncul jika kita bicara life cycle. Dari limbah B3-nya bisa dimanfaatkan kembali, contoh kayak fly ash dan batam ash-nya. Kemudian misalkan ada aki bekas, itu juga bisa, nanti life cycle-nya seperti apa, dan produk-produk buangan atau sampingan lainnya. Nah, ini juga perlu kita kendalikan program apa saja yang nanti akan muncul pada waktu ini tidak bisa lagi digunakan. Yang terakhir, praktek sistem manajemen lingkungan sebetulnya bisa dijalankan pada saat Bapak Ibu memastikan pertama kali pembelian atau awal proses apa saja yang dipersyaratkan bagi si pemasok. Jadi kalau awalnya baik, maka life cycle atau siklus hidupnya juga akan mudah dimonitor. Oke, Bapak Ibu, kita lihat dalam proses emisi gas buang, maka ada isu-isu yang tadi dimunculkan, yaitu karbon dioksida ini masih tinggi dan diminta kita kelola, maka banyak juga bangkit dengan sumber yang lain, yaitu bukan dari batu bara saja, ada yang geothermal, kemudian dari energi terbarukan, yaitu PLTS, atau dari angin ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ini masih menggunakan dari batu bara atau minyak dan gas, maka ada ketentuan memang yang diwajibkan dalam Permen LH 21 tahun 2008. Nah, yang ditarget tadi atau sasaran lingkungan di klausul 6.2-nya, Bapak Ibu diminta mau sebatas comply saja atau kita mau melebihi dari persyaratan. Contoh misalkan SO2-nya 750, Bapak Ibu bisa tekan di 600 atau 700 dan seterusnya. Termasuk NOx juga sama. Jadi ini adalah persyaratan minimum. Tapi kalau kita bisa di bawahnya, maka kita sudah masuk ke dalam beyond comply. Tapi ini memang perlu effort yang cukup sehingga Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan persyaratan. Next, masih bicara operation planning and control, yaitu ada namanya persetujuan teknis. Nah, ini versi terbaru Bapak Ibu. Di versi lama itu kita setiap cerombong atau gas buang yang dihasilkan itu tidak ada persetujuan teknis. Jadi Bapak Ibu mau bangun apa saja dipersilakan. Tapi dengan adanya Permen LHK nomor 5 2021 atau turunan dari PP 22 2001, maka ini akan muncul yaitu tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan. Jadi persetujuan teknisnya kita sidangkan atau kita pastikan sudah sesuai dan mereka akan turun juga untuk memastikan dengan surat kelayakan. Yang terakhir, tadi sudah ada tata cara persyaratan pengolahan limbah B3. Setiap proses tempat Bapak Ibu mungkin ada, mungkin tidak, tapi sejauh ini pada proses pembangkit pasti ada limbah B3 yang dihasilkan. Maka persyaratan ini yang harus Bapak Ibu penuhi, mulai dari TPS-nya sampai dengan pengolahan di dalam area TPS, sesuai dengan jenis-jenis yang dihasilkan. Maka munculnya adalah rincian teknis. Jadi apa saja secara rinci Bapak Ibu harus jelaskan isi dari limbah-limbah yang Bapak Ibu hasilkan. Oke, ada 2 pertanyaan. Ini nanti saya berikan 2 pertanyaan. Yang bisa jawab silakan. Sebut nama, mudah-mudahan bukan Mbak Anggi lagi.
sebut nama. Yang pertama adalah pada saat penyimpanan limbah B3, maka diperlukan dokumen tertulis dan persyaratan yang bisa mengendalikan si limbah tersebut, baik terhadap lingkungan maupun terhadap orang. Sebutkan nama dokumen tersebut dan isinya. Ya, silakan Bapak Ibu semua. Bisa saya lagi, Pak? Wah, Pak Yusrin. Boleh, Pak. Silakan Pak Yusrin. Oke, kalau untuk dokumen pengendaliannya mungkin bisa saya sebutkan ada neraca limbah B3, logbook atau manifest limbah B3 yang dibuatnya via akun simpel. Sama sumber limbahnya. Kemudian ini ada informasi tentang limbah. Itu mungkin Pak, ada logbook, ada neraca, ada manifest yang dibuatnya di simpel, sumber limbahnya, dan informasi tentang limbah. Mungkin itu Pak. Ya, ada satu lagi yang belum, tolong disebutkan, yang bisa mengendalikan si handling si orang yang Anggrek Pak. Yes. Silakan Mbak Angri. Biasanya untuk kalau misalkan pengelolaan limbah B3 ada dua. Pertama SOP atau instruksi kerja pengelolaan limbah B3-nya. Terus yang kedua biasanya tuh ada satu lagi SOP tanggap daruratnya. Oke, bagi dua ya. Iya. Pak Septian. Oke, bagi dua ya Pak Yusrin dan Mbak Angri ya. Bagi dua terus Pak. Oke, siap Pak. Belum lengkap. Oke, siap Pak. Pak Yusrin demen yang setengah-setengah nih. Iya, jangan setengah-setengah Pak. Ya baik, silakan Pak. Oke, fasilitas ya. Tadi sudah ada di TPS. Maka satu lagi pertanyaannya, fasilitas apa saja yang ada di dalam TPS sehingga bagi orang yang mengendalikan ini selamat, baik untuk lingkungan kerja, lingkungan sekitar, dan orangnya. Silakan yang bisa jawab. Jangan setengah-setengah nih. Waduh, Bang Angri lagi. Yang lain boleh. Yang lain tunggu yang Bang Angri. Kita kasih kesempatan yang lain dulu Bang Angri. Ini catatan saya udah full nama Bang Angri nih. Tuh. Sekarang nomor telepon ya. Nanti Pak Septian telepon. Ya, nanti saya minta terakhir nomor teleponnya ya Bapak Ibu. Silakan yang lain. Bisa diulang mungkin Pak Saiful pertanyaan. Baik. Fasilitas apa saja yang ada di TPS yang wajib dipenuhi untuk si orang selamat, kemudian lingkungannya tidak ada pencemaran, sehingga sistem manajemen lingkungannya dianggap baik dalam pengolahan limbah B3. Izin Pak menjawab. Silakan. Nah, ini Pak Ali. Oke Pak Ali. Terkait fasilitas TPS limbah B3, yang pertama tentunya ada ventilasi udara ya. Oke. Kemudian ada fasilitas P3K. P3K ya. Ya, ada air rinse atau pencuci mata. Kemudian alat pemadam api ringan, APAR ataupun fire sprinkle. Kemudian tentunya ada penamaan klasifikasi limbah dan jenis-jenis limbahnya. Itu kemudian jalur drainase jika terjadi spill atau tumpahan ketika terjadi di TPS limbah B3 seperti itu, Pak. Dan pit untuk penampungan jika terjadi ceceran. Seperti itu, Pak. Dua lagi, Pak. Ayo dikit lagi. Ada dua saya, lagi. Pak. Saya, Pak. Woi, Pak Yusri. Penerangan sama sirkulasi udara atau ventilasi udara. Tadi udah. Sirkulasi udah. Ada dua lagi fasilitas yang perlu disiapkan. Silakan Pak Ali, boleh ditambahin atau yang lain, Pak. Bapak Ibu boleh menambahkan.
ada 2 fasilitas lagi yang perlu kita siapkan. Tadi Mungkin selain yang disebutkan ya, ada spill kit, ada apa namanya, jalur buangan, kemudian ada kotak P3K, APAR, ada 2 lagi yang belum serbuk, disebutkan. serbuk mungkin Pak. Ayo boleh Pak, biar jadi 1 ya, Satu. dengan setengah. Silakan Pak Yusri. Mungkin tambahan tadi itu Pak, serbuk untuk membersihkan ceceran tumpahan bila terjadi tumpahan di area. Tadi sudah disebutkan spill kit. Mungkin Pak itu SOP sama IK ditempel di dinding. SOP dan IK ditempel di dinding, oke. Nah, Masih ada 2 lagi, belum menjamah tuh. Iya, Pak. kemudian Pak itu logbook dalam papan tulis. Logbook harus ada logbook. Logbook dalam papan. Logbook dalam papan ini untuk lingkungan dan orangnya, untuk keselamatan orang dan lingkungan. Izin jawab Pak. Silakan. Silakan. Ini SDS Pak. Yes, itu. Satu lagi. Pak Gavin. Betul Pak Doken. Satu lagi Pak, ini penting buat orangnya. Oh tadi kan cara-caranya ya, ada Tamu, Pak. berapa Pak? MSDS, isinya. Pak Doken. Sinyal putus. Penerangan Pak. Jangan Pak, penerangan malah nggak boleh. Karena ada potensi di situ kalau jika ada bahan berbahaya yang mudah meledak. Panas ya Pak. Iya. Jadi saya lengkapi tadi sudah betul Pak Doken, yaitu MSDS, satu lagi APD. Nah itu penting tuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Yang setengah-setengah tadi dikasih Pak Sapin ya. Iya, siap Pak. Pak Septian. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Selama proses operasional ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Kalau lihat di gambar, housekeeping-nya bagus ya Bapak Ibu. Nah, semoga bisa juga diterapkan di tempat Bapak Ibu. Tidak ada kondisi-kondisi ceceran atau bekas-bekas tumpahan. Selama ini baik, maka baik pula lingkungan kita. Nah, untuk yang lainnya, sejauh pengolahan sampah, ini juga kita diminta mengendalikan. Jadi tadi ya, baik orang luar maupun pihak internal, Bapak Ibu harus berikan induction di awal. Mereka harus tahu apa saja yang harus dibuang di tempat-tempat yang sudah disediakan. Jadi sekarang ini sudah bukan lagi namanya buanglah sampah pada tempatnya, tapi buanglah sampah sesuai dengan jenisnya. Ini ada di Undang-Undang 18 2008, bagaimana kita diminta untuk mengolah sampah. Ada juga nanti sampah domestik, ada sampah industri, dan seterusnya. Ini penerapan yang ada di tempat Bapak Ibu, sejauh nanti kita masuk sudah kelihatan apakah prosesnya sudah kita kelola dengan baik atau tidak. Nah ini dia, tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Anggri, ada yang namanya siapsiagaan dan tanggap darurat. Nah ini juga penting, bukan cuma di TPS, tapi di area-area yang bisa mengakibatkan dampaknya meluas. Maka kita perlu adanya tim tanggap darurat untuk mengatasi jika terjadi bencana atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara besar. Contoh terjadi insiden, misalkan terjadinya luapan lumpur atau terjadinya gempa sehingga terjadinya retakan-retakan di beberapa proses.
yang akhirnya nanti berdampak pada lingkungan sekitar. Atau terjadi kebakaran sehingga dampak dari kebakaran itu menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, ini kesiapsiagaan tanggap daruratnya kita perlu pastikan. Simulasi ini juga sama, tetap diminta bagaimana setiap orang paham. Jadi bukan cuma timnya saja, tapi semua orang ikut terlibat jika terjadi bencana atau sesuatu hal yang tidak diinginkan, mereka sudah bisa langsung action apa saja yang perlu dilakukan sehingga tidak ada ekses ke lingkungan sekitar. Nah, ini harapan-harapannya sesuai dengan prosedur dan dilakukan simulasi setahun minimal 1 kali. Kalau sudah dijalankan lebih baik karena lebih sering orang akan lebih mudah dalam penanganan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, sudah 8 klausul Bapak Ibu, mulai dari perencanaan, tadi kita bicara istilah-istilah dan definisi, kemudian peraturan perundangan ada di klausul 2, kemudian diimplementasikan di klausul 613. Nah, ini juga sama, ini penjabarannya. Jadi di regulasi meminta Bapak Ibu melakukan pemantauan, pengukuran, dan analisis terhadap proses yang Bapak Ibu lakukan. Maka tadi di dokumen lingkungan, atau kita bisa sebut juga perizinan lingkungan, baik berupa UKL-UKL ataupun AMDAL, maka akan muncul tuh syarat-syarat Bapak Ibu melakukan pemantauan. Pemantauannya seperti apa? Maka perlu adanya uji terhadap emisi gas buang kita melalui lab yang tersertifikasi akreditasi nasional, sehingga akurasi datanya tepat. Nah, ini dilakukan sesuai persyaratan, misalkan untuk emisi gas buang itu minimal 6 bulan sekali, kemudian ada lagi kalau Bapak Ibu punya pengolahan limbah cair, maka harus kita kelola juga itu, ada pengukurannya terhadap outlet yang dikeluarkan, itu juga sesuai dengan peraturannya, yaitu setiap bulan harus diuji. Kemudian untuk persyaratan lainnya, Bapak Ibu diminta memantau mulai dari tingkat kebisingan terhadap lingkungan. Jadi bukan cuma kebisingan karena proses yang mengakibatkan terhadap orang, tapi terhadap lingkungan sekitar juga sama. Nah, ini harus diukur, apa yang dipantau dan diukur disesuaikan dengan regulasi yang diminta. Metodenya seperti apa juga sama, kondisi-kondisi yang ada di Bapak Ibu dipastikan ini berjalan. Kapan dilakukan, maka sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam regulasi. Nah, hasilnya ini harus dievaluasi Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekedar diukur, tapi juga harus dievaluasi dan dianalisa. Apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan nanti muncul pencemaran dari udara, air maupun limbah B3 yang belum dikelola. Kemudian siapa yang memutuskan sebagai evaluator. Nah, ini boleh yang dari penentuan tadi, syarat-syarat sebagai manajer PPA, PPU, dan PLB3. Sehingga ada suatu kesimpulan bahwa di tempat Bapak Ibu masih sesuai standar atau minimum persyaratan. Baik, adanya updating atau Bapak Ibu yang sering dengar adalah bagaimana kita memutakhirkan persyaratan perundangan. Nah, ini diminta buktinya bahwa kita melakukan evaluasi terhadap peraturan perundangan sudah sesuai atau belum, kemudian kembali memutakhirkan
peraturan mana yang masih relevan atau sudah tidak berlaku. Karena kalau sudah tidak berlaku, maka kita akan salah dalam penetapan syarat-syarat yang ditentukan dalam regulasi baru ini. Nah, ini harapan kita adalah ada bukti siapa yang bertanggung jawab dalam memutakhirkan peraturan perundangan ini. Nah, ini di klausul-klausulnya sudah jelas di persyaratan yang ada, maka tahapan bentuk yang realistisnya adalah Bapak Ibu punya tabel complying terhadap atau pemenuhan peraturan ini sesuai dengan yang ditetapkan. Next, kita kepada proses yang penting dalam sistem manajemen lingkungan ini. Apakah berjalan dengan baik atau tidak, maka perlu adanya audit. Nah, audit ini silakan dilakukan lintas departemen, lintas divisi. Apa saja yang perlu kita audit? Yaitu pertama pastinya silakan lihat di perencanaan, yaitu aspek dampaknya Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu cek apakah dalam operasionalnya di klausul 8 sudah sesuai dengan yang dijanjikan di aspek dampak. Nah, ini penting pada saat proses internal audit, Bapak Ibu lebih dalam, silakan bawa aspek dampak yang ada di departemen tersebut sebagai panduan untuk memastikan apakah proses by prosesnya sudah sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, ini sudah ada dasar, yaitu setiap organisasi harus maka ada programnya minimal setahun sekali untuk proses audit. Kemudian juga di setiap perubahan harus ada bukti bahwa pengendalian dari aspek dampaknya ada. Kemudian juga sama, auditor yang melakukan audit sudah di training bagaimana proses-proses mengaudit. Ini Bapak Ibu, internal audit penting, jadi bukan cuma menjalankan secara kewajiban, tapi harus ada dampak positif dari proses audit ini. Jangan sampai audit hanya melakukan prosesnya saja secara administratif, tapi tidak ada kontribusi terhadap perbaikan. Karena sekali lagi, audit internal diharapkan memberikan temuan positif yang banyak bagi auditinya maupun temuan negatif yang bisa dikendalikan. Jadi ada dua temuan ya Bapak Ibu, temuan positif dan temuan negatif. Ada pertanyaan silakan, boleh. Setelah proses audit, maka kita akan melakukan tinjauan manajemen, di mana tadi ada komitmen di klausul 51-nya, ada komitmen, maka top manajemen wajib nih melakukan tinjauan terhadap apa saja yang dilakukan pada proses implementasi ISO 14001, mulai dari status apakah tinjauan manajemen sebelumnya sudah bisa kita kendalikan temuan-temuan atau catatan-catatannya. Kemudian adakah perubahan isu? Setiap tahunnya pasti ada perubahan, maka ini harus disampaikan juga kepada manajemen dan apa tindakannya terhadap isu-isu ini. Kemudian proses tadi dari klausul 4 sampai 9-nya kita sampaikan juga, dan apa tanggapan dari manajemen. Karena ini untuk memastikan bahwa sistem kita berjalan dengan baik. Output-nya adalah pada saat proses sistem ini berjalan atau tidak, maka akan terlihat dari banyaknya pelanggaran atau tidak adanya pelanggaran. Maka regulasi menjadi catatan penting. Setelah itu aspek dampak yang Bapak Ibu tetapkan juga menjadi dasar, dan yang terakhir adalah
sasaran atau target dari sistem manajemen lingkungan itu. Apakah sesuai atau tidak, Bapak Ibu silakan tetapkan. Sekali lagi, spesifik terkait apa saja yang harus kita targetkan supaya kita bisa penuhi sistem ini. Next, nah ini Bapak Ibu bicara PDCA, plan-nya sudah, klausul 4, 5, 6, dan sebagian 7, kemudian do-nya di 7, 8. Nah, ceknya tadi sudah juga dilakukan di klausul 9, 1 sampai 93, dan ini yang terakhir adalah action, yaitu melakukan improvement atau perbaikan jika diperlukan. Apa saja yang perlu Bapak Ibu lakukan? Silakan lihat hasil evaluasi di klausul 91-nya terkait dengan pengujian dan analisa, kemudian hasil dari audit internal dan eksternal, misalkan nanti ada rekomendasi yang menjadi catatan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, implementasi ini sangat mudah jika kita komitmen bersama untuk ke depannya penerapan di tempat Bapak Ibu sebagai pembangkit nanti akan lebih detail lagi, mulai dari proses, kemudian inputnya apa, dan outputnya apa. Silakan nanti ditentukan, dan kita komitmen bersama, pengendalian ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan kompetensi juga menjadi salah satu tolak ukurnya, sistem ini berjalan atau tidak. Nah, yang paling penting di klausul 10 adalah continuous improvement, perbaikan dan berkelanjutan. Jadi, kalau Bapak Ibu punya target, ini diharapkan ada baseline. Baseline ini menjadi tolak ukur di tahun-tahun berikutnya, apakah sistem kita mulai membaik atau malah jalan di tempat. Harapannya adalah kita terus berimprove secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Itu dari sistem manajemen lingkungan yang Bapak Ibu bisa jalankan. Terima kasih banyak untuk sesi webinar kali ini. Jika ada pertanyaan dan diskusi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Saiful. Untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Saiful sudah selesai. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan. Tadi kan jawab terus ya Pak Angri, Mbak Angri, Pak Yusrin, Pak Ali. Sekarang coba Pak gantian nanya ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekali lagi tidak memihak ya. Tadi yang bisa duluan silakan. Ini juga pertanyaan juga, kalau pertanyaannya bagus dan bisa jadi acuan teman-teman di tempat lain, juga nanti kita kasih reward lah. Tapi tidak besar, tapi cukup buat jalan di Indomaret. Ya Pak ya. Oke baik, silakan mungkin Bapak Ibu yang ditanyakan. Izin Pak. Silakan. Pak Hairudin. Oke Pak, perkenalkan Pak, saya Hairudin dari PLT Holtekam Pak. Ya. Pak, mau tanya terkait pengurangan emisi nih Pak, yang terkait tadi. Itu kan biasanya kan dari PLTU itu menggunakan biomas ya Pak? Ya. Untuk mengurangi. Itu apakah nanti ketika sudah berjalan untuk biomasnya, apakah perlingnya akan ada perubahan gitu Pak? Karena terkait pelaporan GRK kan itu kan biasanya step 1 sampai step 3 nih. Betul. Itu ada pelaporan biomasnya, apakah nanti dimasukkan juga atau nanti perlingnya dulu dirubah baru dimasukkan pelaporan GRK untuk biomasnya Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Herudin. Jadi kalau untuk proses GRK tadi, karena kita mau berubah ke biomas, maka Bapak perbaiki dulu ya persetujuan teknisnya. Persetujuan teknisnya Bapak rubah, kemudian nanti perlingnya ikut. Jadi
Itu satu kesatuan. Persetujuan teknis jadi, kemudian ada SLO, muncullah izin lingkungan barunya. Nah, baru Bapak bisa masuk ke dalam GRK tadi. Oh, berarti kita pengajuan dulu ya Pak, sebelum siap. Walaupun itu Betul. hanya penggunaannya sekitar 40-50% dari biomasnya Pak, terkait kan tetap penggunaan batu bara. Jadi nanti tinggal dirincikan di rincian teknisnya ya Pak, di perlink kayak gitu ya Pak. Ya, di perteknya ya Pak, bukan rincian teknis, perteknya, persetujuan teknis. Betul. Karena nanti di yang tadi kita bicara di klausul 9.1 ada namanya evaluasi ya, yaitu pengukuran emisinya. Oh, ternyata memang signifikan nih, bagus nih dengan adanya biomas. Dari situ sih Pak. Oke, siap Pak. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, terkait Yes. masih emisi juga Pak. Kan terkait untuk pengujian emisi itu juga kan termasuk alat berat ya Pak. Ya, Nah, itu masuk di PP berapa ya Pak? Saya kayaknya masih lupa itu Pak, untuk PP berapa terkait emisi alat berat Pak. alat berat ya, sumber bergerak Pak. Berarti masuk di PP pasal 190 sampai 205 ya kalau nggak salah ya Pak. Ya, dia masuk di sumber bergerak. Oke, siap. Hmm.